Oke, selamat berjumpa lagi. Pada video kita kali ini, kita akan melihat untuk strategi berikutnya, yaitu prune and search. Nah, prune and search ini sebenarnya mirip dengan divide and conquer, ya. Cuma dia memiliki beberapa kelebihan, di mana pada saat memutuskan bagian yang akan dilakukan atau part yang akan dikerjakan, dia menggunakan sama seperti branch and bound, ada batasan yang memutuskan tidak dilaksanakan. Ya. Nah, ini pertama kali dikemukakan oleh Nimrod Megiddo, ya, 1983, di mana ruang pencarian, ya, state space-nya itu berusaha dikurangi sehingga tidak melebar, atau dengan kata lain ruang pencariannya direduksi dari awal dengan cara dilakukan pemangkasan input yang dilakukan dan sisa dari input yang ada yang valid itu diproses, ya. Baik itu secara rekursif, ya rata-rata kalau kalian lihat di strategi-strategi itu banyak-banyak menggunakan model rekursif, tapi tidak harus, ya. Sekali lagi, kalau tidak melakukan rekursif, ya berarti dalam codingnya itu akan menerapkan suatu mekanisme pencatatan, ya, di mana posisi akan bisa balik untuk melihat opsi lainnya. Nah, pada beberapa bagian juga akan dilakukan model brute force, ya. Jadi strategi algoritma ini sebenarnya bisa dirangkaikan dari beberapa pendekatan, ya, tidak harus murni satu pendekatan saja. Di sini kita lihat brute force atau greedy itu menjadi basic, ya. Nah, ada beberapa model penerapan di mana prune and search ini menjadi terkenal, seperti pada alpha beta pruning, ya. Ini paling banyak digunakan di AI. Kalian bisa cari sendiri, ya, di YouTube banyak menjelaskan bagaimana teknik alpha beta pruning ini, algoritmanya seperti apa. Bisa juga kita lihat di algoritma seleksi, ya, di mana di algoritma ini berusaha akan membagi array, ya, menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, mirip dengan divide and conquer, ya. Nanti bagian-bagian kecil itu tidak semua dijalani. Jadi sudah dipilah. Ada bagian yang tidak perlu dijalani, dalam hal ini dipangkas, ya. Jadi mirip dengan kayak branch and bound gitu. Juga kita lihat pada pemrograman linear, ya. Di sini untuk mencegah komputasi itu tidak melebar kemana-mana, maka harus dilakukan batasan, ya. Biasanya batasan itu juga dalam pemrograman linear itu batasannya juga menggunakan suatu fungsi, ya, untuk menentukan bahwa komputasi yang dilakukan itu tidak melewati batas yang ditentukan. Dengan kata lain, itu sebagai pemangkasan, ya, area pencarian yang dilakukan. Nah, ini ada satu contoh, ya. Nanti kalian pikirkan bagaimana teknik penyelesaiannya, ya. Di sini ada dibuat suatu masalah, ya, ada suatu pot, di mana pot ini kita mau bersihkan nih, ya, menjadi satu warna. Gitu. Pot ini berisi kacang hitam dan kacang putih. Kacang hitamnya ada 150 biji, kacang putihnya ada 75 biji. Nah, untuk membersihkannya, kita hanya bisa mengeluarkan 2 biji dalam saat bersamaan. Ya, jadi tidak bisa banyak-banyak, hanya bisa kita sekop 2 biji keluar, di mana apabila, ya, di antara 2 biji itu ada yang berwarna hitam,
ya, ada yang berwarna hitam, maka biji yang berwarna hitam, satu biji yang berwarna hitam, hanya satu biji yang berwarna hitam, boleh ditumpuk di luar pot. Ya, sisanya dibalikin lagi ke dalam pot. Terserah. Sisanya itu warna putih atau warna hitam, terserah. Gitu. Tapi kalau dua-duanya warna putih, maka warna putih itu dua-duanya dibuang. Terus ada satu biji warna hitam yang dari tumpukan dimasukin kembali ke dalam pot. Jadi di pot sekarang bertambah lagi biji hitamnya karena yang ditarik tadi ada dua warna putih bersamaan. Nah, pertanyaannya, warna apa dulu yang hilang dari pot? Gitu. Hitam atau putih? Gitu. Ya. Yang harus kalian perhatikan di sini, kemungkinan skenario kejadian yang akan terjadi. Kalau kita tarik ya dua biji, satu bijinya warna putih, satu bijinya warna hitam, maka kacang putihnya itu dibalikin ke pot, kacang hitamnya ditumpuk di samping pot. Tapi kalau dua-duanya kacang hitam, maka satu kacang hitam dibalikin ke pot, satu kacang hitam ditumpuk di samping pot. Tapi kalau dua-duanya kacang putih, maka dua-dua kacang putih itu dibuang. Berarti kacang putih itu sudah berkurang ya, jadi berkurang di dalam pot itu. Terus kacang hitam itu diambil dari tumpukan dimasukkan kembali ke dalam pot. Tapi yang harus kalian perhatikan di sini, kacang putih itu jumlahnya ganjil, 75. Ya. Sementara yang kita ambil itu per 2 biji. Ya, per 2 biji. Dengan demikian, kalaupun nanti tinggal satu kacang putih, tetap opsinya adalah kacang putih itu pasti masuk kembali ke dalam pot. Kacang hitamnya yang dikasih keluar. Ya, lihat dari atas itu. Gitu. Nah, kalian coba pikirkan itu sendiri. Jadi, proses kalian melakukan penyelesaian ini, itulah prune and search. Ya, tidak mungkin kalian akan melakukan satu persatu dari awal sampai akhir tanpa melihat aturan yang digunakan. Ya. Contoh lain, ini juga kalian harus pikirkan ya penyelesaiannya seperti apa. Ini ada sebuah gedung 100 lantai, di mana Anda mengetes nih, ada bola air, Anda mengetes bola air ini untuk mencari tahu sampai ketinggian berapa bola air itu kalau dilempar dari gedung tersebut sampai ke bawah tidak pecah. Nah, itu. Jadi, Anda disuruh mencari tahu nih, bola air ini punya ketahanan nih, sampai lantai berapa paling tinggi, kalau dilempar dari gedung tersebut, lantai berapa, kalau jatuh ke bawah tidak pecah. Jadi gedung itu ada 100 lantai, kita harus cek satu-satu. Masalahnya adalah, Anda hanya diberi 2 buah bola air, hanya dua buah saja. Kalau kalian mau ngecek satu-satu, mulai dari lantai 1 lempar, nanti naik lantai 2 lempar, nanti naik lantai 3 lempar. Kalau kalian coba satu-satu sampai lantai 100, ya, seandainya nih, ya, tiba-tiba misalkan ya, di lantai awal-awal lah ya, masih di awal-awal tuh kalian lempar sudah pecah ya, misalkan di lantai 1 lah sudah pecah. Waduh, berarti kalian tinggal satu lagi bola untuk nguji resiko. Jadi bagaimana caranya supaya dua bola ini bisa mencari
lantai paling tertinggi di mana dia tidak percaya itu, dia paling tahan itu. Nah, kalian pikirkan bagaimana cara yang bisa dilakukan. Cara penyelesaiannya itulah yang kita lihat sebagai prune and search. Oke, demikian video singkat kita untuk strategi prune and search. Terima kasih sudah mengikuti ya. Sisa perkuliahan kita itu tinggal satu materi lagi ya. Sampai jumpa pada materi berikutnya.